Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Anubhadra Kretawo Yantu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun Dewan Juri yang terhormat dan para peserta lomba Jinyana Dharma serta umat sedharma yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja astung kare kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kertawarenugrahanya kita dapat melaksanakan lagi dan lagi perlombaan Jinyana Dharma dalam keadaan sehat dan berbahagia. Umat sedharma yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana yang bertema peran generasi muda ini dalam peningkatan nilai moderasi beragama. Dan dari tema tersebut, saya dapat mengambil sebuah judul yaitu peran pemuda Hindu dalam mewujudkan moderasi beragama. Mengapa? Mengapa harus pemuda? Bukan anak-anak, bukan lansia. Karena pemuda adalah seseorang yang fisiknya masih kuat, lebih cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi, dan lebih responsif terhadap kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan moderasi beragama di zaman sekarang sedang begitu digaungkan oleh pemerintah, dijadikan topik hangat di berbagai kegiatan seperti pelatihan atau diklat penguatan moderasi beragama. Dan apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama. Dalam mewujudkan moderasi beragama, kita harus meyakini kebenaran agama kita, agama Hindu, dan menghormati agama orang lain. Seperti yang disebutkan dalam kitab Maha Upanishad, Adhyaya 6, Sloka 72, yang berbunyi, Ayam bandurayam neti ganana lagu cetasam udara carita namtu wasudewa kutumbakam, yang artinya pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikiran sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Nah, dari sloka tersebut, kita diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Dan hal ini juga membuktikan bahwa moderasi beragama sudah ada dari sejak zaman dahulu, yang sering kita sebut dengan semboyan Wasudaiwa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk bersaudara. Umat sedharma yang berbahagia, dalam mewujudkan moderasi beragama, ada 4 indikator yang perlu kita ketahui, yaitu komitmen kebangsaan yang berisi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan yang ada. Dan yang ketiga ada anti kekerasan, atau dalam ajaran agama Hindu disebut dengan ahimsa. Dan yang terakhir yaitu menghormati tradisi dengan cara melestarikan tradisi yang ada, bukan justru menghina tradisi orang lain. Tetapi baru-baru ini muncul berita atau sikap intoleran antar umat beragama yang sempat viral di sosial media. Menurut Kompas.com, diberitakan bahwa ada seorang oknum yang keluar dari penginapan pada saat umat agama A sedang melakukan catur berata penyepian pada Senin 11 Maret 2024 lalu. Dan hal ini tentu bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E ayat 1, yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama. Dan karena bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar tersebut, oknum tersebut mendapatkan sanksi sosial yang telah ditetapkan. Umat sedharma yang berbahagia, dari kasus tersebut, kita diharapkan mampu menjadi generasi yang responsif terhadap menyaring informasi-informasi negatif antar umat beragama. Seperti kejadian oknum A tersebut, kita hendaknya mencari tahu alasan mengapa oknum tersebut keluar dari penginapan. Dan jika kita sudah mengetahui dan alasannya tidaklah masuk ke akal,
kita bisa melaporkannya kepada pihak berwajib setempat. Kemudian, kita sebagai generasi yang akan melanjutkan generasi selanjutnya, hendaknya bisa mempelajari ilmu agama sebaik-baiknya, agar bisa hidup dalam kebinekaan. Dan jika di masa yang akan datang, hanya ada 10 dari 1000 orang yang berada di jalan Dharma, maka kita semua harus berada di antara 10 orang tersebut. Umat sedharma yang berbahagia. Moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari kita sangatlah berdampak positif. Seperti pada saat kita sedang pergi pelatihan atau diklat penguatan moderasi beragama, yang dimana pemuda cenderung lebih responsif terhadap kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga kita sebagai pemuda Hindu bisa melakukan sembahyang di mana saja. Karena apa? Karena pada saat pelatihan kan tidak mungkin ada sarana dan prasarana yang kita gunakan untuk bersembahyang, seperti dupa, bunga, pelangkiran, dan masih banyak yang lainnya. Tapi kita perlu akan kesadaran moderasi beragama serta pentingnya kewajiban bersembahyang bagi umat Hindu. Nah, karena itu kita bisa bersembahyang di mana saja dengan cara melakukan penyucian di awal terlebih dahulu. Nah, sehingga umat sedharma, pemuda yang biasanya lebih responsif, hendaknya bisa mensosialisasikan tentang penguatan moderasi beragama ke seluruh masyarakat Hindu, seperti pada kegiatan diklat, pradah, karang taruna, seketruna truni, pasraman kilat, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi sebelum itu, kita hendaknya bisa meningkatkan seradanan bakti kita terlebih dahulu, serta mengikuti pelatihan dan penguatan moderasi beragama. Karena apa? Karena apapun yang kita sosialisasikan, jika tidak kita terapkan, maka tidak dapat terrealisasikan. Umat sedharma yang berbahagia, walaupun moderasi beragama sangatlah berdampak positif dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama, ternyata moderasi beragama juga memiliki dampak negatif yang dapat menghambat terwujudnya moderasi beragama. Seperti pemahaman agama yang terlalu berlebihan justru mengingkari nilai kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama. Seperti ada oknum yang tidak mau menolong korban kecelakaan karena berbeda agama. Lalu di zaman sekarang mulai banyak pemahaman yang justru merusak ikatan kebangsaan. Seperti pengeboman gereja pada saat menjelang Natal, masyarakat yang memaksa masuk ke tempat wisata pada saat umat agama A sedang melakukan caturbaca penyetian, wajah biksu yang sering dijadikan bahan candaan, bahkan mengajarkan nasionalisme tidaklah penting karena tidak diajarkan dalam agama. Umat sedharma yang berbahagia, kesimpulan dari Dharma Wacana yang berjudul Peran Pemuda Hindu dalam mewujudkan moderasi beragama adalah kita sebagai pemuda Hindu dapat menerapkan 4 indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan atau ahimsa, dan menghormati tradisi. Hal ini bisa kita sosialisasikan pada saat Lokasabha Prada, Pasraman Kilat, Seketruna Truni, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, sebelum kita sosialisasikan, kita hendaknya meningkatkan seradanan bakti kita terlebih dahulu, agar kita mampu menyaring informasi-informasi negatif antar umat beragama. Untuk itu, mari kita wujudkan moderasi beragama demi keutuhan NKRI, Pancasila harga mati, dengan berlandaskan dengan Wasudewa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk bersaudara. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Pepatah mengatakan, tanhana wong sweta nulus, tiada manusia yang sempurna. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Makan roti sambil ngopi, makan nasi lauknya ikan. Sungguh indah dunia ini, hidup rukun dalam perbedaan. Om Santi, 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 Om.